Di sebuah kerajaan, ada seorang ratu yang sedang mengandung. Ia duduk sambil menjahit di pinggir jendela. Ratu senang melihat pemandangan dari jendela. Ia melihat banyak salju dan kicauan burung merdu. Sambil menjahit sebuah baju, ia pun berkata dalam hati tentang anak yang hendak dilahirkannya. Aku ingin melahirkan putri yang cantik. Kulitnya putih seperti salju, bibirnya merah seperti delima, serta rambutnya hitam pekat dan panjang, katanya dalam hati. Tiba-tiba ia tertusuk jarum dan darah menetes ke atas salju di luar jendela. Beberapa hari kemudian, ia melahirkan anak perempuan yang cantik sesuai dengan harapannya dan diberi nama Putri Salju. Namun sesaat setelah melahirkan, ratu meninggal. Kemudian, sang raja pun menikah lagi dengan perempuan lain yang memiliki watak jahat. Singkat cerita, setelah Putri Salju beranjak dewasa, raja tidak mau Putri Salju kesepian, sehingga ia menikah lagi. Tetapi ibu tirinya bersikap kurang baik kepada Putri Salju karena merasa Putri menyaingi kecantikannya. Istri raja atau ratu yang baru ini pun mulai menyusun rencana jahat terhadap Putri Salju. Ia menyuruh prajurit membawa Putri Salju jauh dari istana dan mencelakainya diam-diam. Ia juga meminta hati putri sebagai bukti bahwa Putri Salju telah terbunuh. Kemudian prajurit mengajak Putri Salju pergi jauh dari istana tanpa sepengetahuan ayahandanya. Putri Salju dibawa jauh ke dalam hutan. Dalam perjalanan, sang prajurit bimbang dan tidak bisa mencelakai si putri. Ia pun membiarkan Putri Salju sendirian hidup di hutan. Prajurit pun kembali membawa hati kerbau sebagai pengganti hati Putri Salju. Ratu yang jahat pun senang karena mengira Putri Salju telah tiada dan tak ada yang menyainginya. Ia bercermin dan memuji dirinya. Sekarang akulah yang paling cantik di negeri ini. Di dalam hutan, Putri Salju pun kebingungan. Ia menyusuri hutan hingga akhirnya ia melihat sebuah rumah mungil dari kejauhan. Ia pun segera mendekati rumah itu. Lalu Putri Salju masuk ke dalam rumah. Di sana, ia melihat tempat duduk dan tempat tidur yang masing-masing berjumlah 7. Setiap perobotan pun berjumlah 7. Putri Salju yang lelah dan lapar menyantap makanan yang tersedia di meja makan. Setelah selesai makan, Putri berbaring di kamar. Putri Salju tidak tahu bahwa rumah mungil tersebut dihuni para kurcaci. Di lain tempat, sebutkan 7 kurcaci setelah seharian bekerja di hutan. Kurcaci-kurcaci pulang ke rumah dengan senang. Mereka sangat lapar dan ingin segera makan. Sesampainya di rumah, lalu mereka membuka pintu rumah. Semua kurcaci terkejut. Makanan hanya sedikit yang tersisa di meja makan. Lalu salah satu di antara mereka bertanya, "Siapa yang telah memakan makanan kita?" Tanya kurcaci pertama. Kurcaci yang lain melihat ke arah kamar. Mereka segera membuka pintu kamar. Tampaklah seorang putri cantik yang sedang berbaring di kamar.
Sepertinya dia kelelahan. Biarkan dia beristirahat di sini, ujar kurcaci kedua. Hai, aku sama Kala lagi pilih baju untuk ulang tahun Kala besok. Kala batuk sayang. Tak lama kemudian, Putri Salju terbangun dan terkejut karena para kurcaci mengelilinginya. Ia meminta maaf kepada para kurcaci karena telah masuk rumah tanpa seizin mereka. Kemudian Putri Salju pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada ketujuh kurcaci tersebut. Karena tak punya tujuan, Putri Salju meminta kepada 7 kurcaci agar diperbolehkan tinggal bersama mereka di rumah yang mungil itu. Semua kurcaci menerima kehadiran Putri Salju, tetapi Putri Salju harus memasak untuk ketujuh kurcaci dan membereskan rumah. Di lain tempat, sang ratu sedang bercermin. Di cermin ajaibnya, ia akan menjawab di mana cermin ajaib ini akan menjawab tentang siapa wanita yang paling cantik di negeri itu. Kemudian ratu pun bertanya kepada cermin ajaib tersebut. Hai cermin, siapa yang paling cantik di negeri ini? Lalu cermin ajaib menjawab, Putri Saljulah yang paling cantik. Kemudian ratu pun marah karena Putri Salju ternyata masih hidup. Dan dia tahu dia telah dibohongi oleh prajuritnya sendiri. Ia pun hendak berniat jahat lagi ke Putri Salju. Setelah menyusun rencana jahatnya, kemudian Ratu mencari keberadaan Putri Salju dan mengubah dirinya menjadi seorang nenek yang membawa keranjang apel. Salah satu apel yang dibawanya telah ia beri racun sebelumnya. Ia pun menuju ke hutan mencari Putri Salju. Kemudian ia bertemu dengan sang putri, ratu dalam sosok seorang nenek, menawarkan apel yang dibawanya untuk ditukar dengan roti. Putri Salju yang baik hati merasa iba melihat nenek itu. Kemudian Putri Salju pun bersedia untuk menukar apel yang beracun dengan roti milik Putri Salju. Lalu Putri Salju menerima apel beracun itu tanpa curiga apapun. Setelah diterimanya, kemudian apel tersebut ia makan. Dan tidak lama kemudian, Putri Salju tidak sadarkan diri. Di tempat lain, ketujuh kurcaci yang seperti biasa menjalankan rutinitasnya bekerja sehari-hari pulang ke rumah. Mereka terkejut dan bersedih melihat keadaan Putri Salju yang terbaring dan terdiam. 7 kurcaci itu mengira bahwa Putri Salju telah meninggal dunia. Mereka memutuskan untuk memasukkan Putri Salju ke dalam peti. Lalu mereka meletakkan di depan rumah dan menghiasinya dengan bunga-bunga. Suatu hari,
Tiba-tiba ada seorang pangeran berkuda yang menyusuri hutan dan melihat peti berisi putri salju. Ia mengira itu adalah putri yang selalu datang ke dalam mimpinya. Ia pun menyentuh tangan putri dan keajaiban pun terjadi. Potongan apel keluar dari mulut putri, perlahan membuka matanya. Semua kurcaci sangat gembira melihat hal tersebut. Kemudian pangeran meminta putri salju untuk menjadi permaisurinya. Putri salju menyanggupi permintaan pangeran itu. Lalu mereka pun menikah dan hidup bahagia dengan 7 kurcaci. Terima kasih. Itu kisah Putri Salju dan ketujuh kurcaci. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.